Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Kome Aprilia, dan kemiskinan dan juga kenakalan remaja nih pemirsa adalah dua isu sosial yang sering dan saling berkaitan, mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat kita dan khususnya untuk generasi muda. Namun di tengah tantangan tersebut kita tidak bisa mengabaikan peran penting yang dimiliki oleh seorang wanita. Nah, bagaimana wanita ini bisa berperan untuk mengurangi kemiskinan dan juga kenakalan remaja? Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Johari selaku anggota DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi, Bapak. Baik, Pak, ini kalau kita bicara tentang peran wanita sebenarnya banyak sekali ya Pak ya peran wanita ini, tapi kita sekarang berbicara tentang bagaimana wanita ini berperan untuk mengurangi kemiskinan dan juga kenakalan remaja. Nah, tindakan dari DPRD sendiri dalam mengurangi kemiskinan yang terjadi di Surabaya saat ini apa sih Pak? Terlepas dari peran wanita sebelumnya. Baik, memang ketika kita bicara tentang perempuan, sesungguhnya kita sedang membangun fondasi yang kuat sebuah bangsa. Oke. Karena perempuan adalah istilahnya itu madrasatul ula atau sekolah pertama bagi anak-anak yang mulai tumbuh dalam lingkungan keluarga. Sehingga ada sesuatu hal yang sangat urgent bagaimana perempuan bisa tetap beraktivitas di luar rumah, entah dia sebagai pekerja atau wira swasta, tanpa meninggalkan kewajibannya sebagai pendidik di rumah dan sebagai tauladan di rumah. Dan yang terpenting adalah sebagai yang memastikan tanggung jawab di rumahnya tidak ada masalah seperti itu. Nah, Pak, salah satu faktor penyebab dari kemiskinan dan juga kenakalan remaja ini kan adalah pendidikan. Sebenarnya seberapa penting meningkatkan pendidikan untuk seorang perempuan? Karena saat ini yang lebih sering terdengar di telinga masyarakat adalah buat apa punya pendidikan tinggi kalau ujung-ujungnya cuma jadi ibu rumah tangga gitu. Baik. Nah, ini gimana nih Pak? Ya, pertama kita harus menyadari, perempuan sebagai manajer keuangan rumah tangga. Iya. Tentunya sebagian besar penduduk Indonesia dan mungkin kota Surabaya juga adalah yang melakukan pengendalian pengeluaran keuangan rumah tangga adalah perempuan. Semakin dia cerdas dalam mengelola keuangan dalam rumah tangganya, sebesar apapun pendapatannya, maka insya Allah akan terkendali. Yang namanya kekurangan itu kan relatif, tergantung bagaimana justru pengendalian pengeluaran dalam rumah tangga tersebut. Yang kedua adalah perempuan juga adalah sebagai sosok tauladan bagi anak-anak di rumah. Ketika dia menjadi tauladan dan tauladan yang sangat baik, maka itu akan berdampak kepada anak-anak. Sehingga tentunya kenakalan anak-anak, kenakalan remaja, bahkan sampai terjadinya bully di sekolah, yang bagaimana sekarang menjadi trending juga, itu tidak akan pernah terjadi kalau seandainya perempuan sebagai tauladan pertama di rumah itu betul-betul memiliki sebuah sosok yang jadi panutan bagi anak-anaknya di rumah. Jadi tentunya ini berkorelasi positif dengan semakin tingginya pendidikan perempuan, semakin tinggi juga proteksi terhadap terjadinya kenakalan remaja yang terjadi di masyarakat. Seperti itu. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah kalau wanita tersebut berpendidikan, bisa jadi dia menjadi berwira swasta, semakin mudah membuka peluang-peluang usaha, bahkan melakukan jualan-jualan online dan sebagainya. Secara tidak langsung juga akan meningkatkan pendidikan, akan meningkatkan pendapatan di keluarga tersebut. Tentunya akan semakin meninggi taraf hidup keluarga tersebut, seperti itu. Baik, berarti kalau misalkan ada berita bahwa ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya cuma jadi ibu rumah tangga, ini salah besar berarti ya Pak ya? Meskipun ujung-ujungnya jadi rumah tangga misalkan tapi seorang perempuan harus menempuh pendidikan setinggi mungkin untuk
menciptakan bibit-bibit yang lebih baik untuk anak-anaknya. Nah, bagaimana pendidikan perempuan ini dapat menjadi apa ya Pak, kunci? Padahal kan di dalam sebuah rumah tangga itu kan ada bapaknya juga ini. Tapi kenapa perempuannya sebagai kunci di sini? Pertama, secara ikatan emosional dan juga karakter dasar perempuan itu memiliki karakter yang sangat besar dari sisi sensitivitas merasakan yang lebih daripada kaum laki-laki. Jadi merasanya jauh lebih besar. Nah, sehingga ketika perasaan itu ditunjang dengan pendidikan yang bagus, maka ini akan memberikan sebuah masukan yang positif kepada kepala rumah tangga, dalam ini adalah suaminya. Dan tentunya seorang istri akan menjadi partner kepala rumah tangga, dalam ini suaminya, yang sudah barang tentu sebagian besar penduduk Indonesia dan juga di kota Surabaya ini adalah mencari nafkah. Nah, ketika mencari nafkah tentunya ada keterbatasan seorang ayah, seorang bapak dalam berinteraksi dengan anaknya. Nah, sehingga oleh karena itu bisa berkolaborasi antara seorang istri dan seorang bapak untuk mendidik putra-putrinya. Nah, oleh karenanya bagaimana seorang wanita ini, seorang perempuan ini menjadi hal yang sangat sentral bahkan di dalam pendidikan sebelum masuk pendidikan sekolah bahkan. Nah, sehingga pengkondisian dalam rumah ini sangat berkolaborasi dengan pendidikan di sekolah. Dan bahkan beberapa sekolah sudah menerapkan ada komitmen belajar antara di sekolah siswanya dengan di rumah, sehingga orang tua itu punya kewajiban juga melakukan pendampingan siswa belajar di rumah. Nah, pendampingan ini kata-kata yang mendampingi adalah walaupun tidak semuanya, tapi perempuanlah yang paling banyak mendampingi anak-anaknya belajar di rumah. Barang siapa perempuannya cerdas, perempuannya memiliki akhlak yang baik, maka akan terbangun fondasi kota Surabaya yang kuat untuk menuju Indonesia Emas 2045 seperti itu. Baik, Pak, ini saya masih banyak sekali pertanyaan tentang perempuan, pendidikan, dan juga bagaimana sebenarnya perempuan ini bisa mengurangi kemiskinan dan juga kenakalan remaja. Tapi nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa, masih bersama saya dan juga Pak Johari. Kita masih membahas tentang kemiskinan dan juga kenakalan remaja di Surabaya, begitu ya Pak ya. Kalau kita berbicara tentang kenakalan remaja, sebenarnya kenakalan anak-anak ini adalah hal-hal yang wajar sih Pak sebenarnya ya Pak ya, di sekolah maupun di rumah. Nah, saat ini yang sedang banyak dibicarakan adalah ketika murid-murid ini nakal di sekolah, kemudian gurunya takut untuk menghukum karena takut nanti orang tuanya melaporkan gurunya lah dan lain sebagainya. Ini sebenarnya fenomena apa dan bagaimana caranya supaya baik guru maupun orang tua ini menghadapi anak-anak ini, Pak? Apa yang seharusnya dilakukan begitu? Jadi dulu kalau di pesantren itu ada al-adab qoblal ilmu, artinya mengajar adab dan etika sebelum ilmu. Sehingga adab ini, karakter ini harus menjadi sebuah bundling of product, menjadi sebuah paket dengan ilmu, sehingga ketika siswa ini berilmu itu bukan semakin dia merasa sombong, tapi dia akan merasa semakin menghormati orang yang lebih tua, menghormati pendidiknya, menghormati orang tuanya. Sehingga sehebat apapun masyarakat yang dididik dengan etika dan pendidikan berkarakter itu tadi, bagaimana masyarakat itu khususnya remaja ini akan sangat menghormati bahkan berperilaku positif terhadap para pendidik yang mendidik mereka di sekolah. Ada sebuah karakter yang tertanam dalam diri remaja atau anak-anak usia sekolah kepada para gurunya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah terjadi seperti ini Pak, kenakalan yang wajar sebenarnya, cuman guru-guru takut untuk menghukum. Nah, ini apa sih Pak yang harus dilakukan oleh orang tua di rumah, terutama ibu-ibunya, memberitahu anaknya harus seperti apa? Begitu. Jadi yang pertama tentunya kita harus ada kebijakan dari pemerintah yang melindungi tenaga pendidik. Sama kalau tenaga kesehatan itu ada pelindungan profesi. Sama juga bahwa pendidik ini
juga harus dilindungi. Jangan sampai ketika dia sedang proses belajar mengajar, mendidik siswa-siswanya, lantas dia dengan mudah diintervensi oleh pihak luar, termasuk juga diintervensi oleh orang tua siswa dalam proses pendidikan anak. Yang terpenting adalah juga komitmen belajar antara orang tua dengan sekolah, bagaimana anak itu dididik, sehingga bagaimana sekolah itu memiliki sebuah prosedur yang disampaikan pada orang tua, bahwa prosedur dari sekolah itu adalah prosedur ringan, sedang, berat, itu oleh sekolah dalam rangka untuk pendidikan anak-anaknya. Itu perlu diedukasi orang tua di rumah bahwa pentingnya seorang guru dalam mendidik anak-anaknya. Kolaborasi antara orang tua di rumah dengan sekolah. Yang kedua adalah kebijakan pemerintah yang melindungi tenaga profesi pendidik, seperti itu. Nah, kalau untuk mengatasi kenakalan remaja sendiri sebenarnya ada tidak program dari DPRD maupun pemerintah Kota Surabaya untuk supaya anak-anak ini tidak melakukan hal-hal negatif atau lebih ke mengarahkan anak-anak ini untuk lebih melakukan hal-hal yang positif, karena kenakalan remaja itu sejatinya adalah mereka tidak mempunyai tempat untuk berekspresi secara positif, akhirnya mereka berekspresi secara negatif gitu. Nah, dari DPRD dan juga pemerintah Kota Surabaya sendiri bagaimana? Apakah ada program khusus atau wadah khusus untuk mereka ini, para remaja? Ya, jadi sebenarnya pemerintah Kota Surabaya sudah melakukan upaya dengan melalui Dinas DP3A PPKB, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana. Nah, dari situ ada 496 puspaga, pusat pembelajaran keluarga yang ada di Kota Surabaya. Dengan target itu 1.360 sejumlah dengan jumlah RW yang ada di Kota Surabaya. Nah, di puspaga ini bagaimana di sana keluarga, termasuk juga bina keluarga remaja BKR, yang remaja-remajanya atau juga orang tua yang punya anak remaja itu diberikan sebuah pendidikan, diberikan sebuah edukasi supaya peran-peran mereka di masyarakat itu sangat diperlukan, dan peran-peran mereka di sekolah itu sangat diperlukan untuk dipahami bagi masyarakat tersebut. Nah, oleh karenanya itu diharapkan bahwa puspaga ini bisa menjadi salah satu upaya selain pendidikan formal, juga pembelajaran bagi keluarga di dalam mendidik anak-anaknya, mengedukasi, bahkan bagaimana remaja itu dialihkan potensinya pada hal yang positif, entah mungkin dalam kegiatan Karang Taruna, bahkan kegiatan ekonomi kreatif, dalam kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa memberikan sebuah sumbangsih terbaik buat anak-anak remaja, seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang program Puspaga sendiri, Puspaga ini kan berjalannya sudah cukup lama ya, Pak ya. Apa yang sudah dihasilkan Puspaga semenjak berdiri hingga saat ini, Pak? Memang setiap program itu harus ada monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring evaluasi inilah yang mungkin perlu ditingkatkan untuk Kota Surabaya. Apa hasilnya dari Puspaga yang dibentuk itu, tingkat keberhasilannya berapa dan sebagainya. Tapi yang salah satu tingkat keberhasilan itu adalah Surabaya sebagai kota layak anak, terusnya untuk anak-anak seperti itu. Betul. Nah, yang terdepan di dalam mencegah dan menekan resiko kenakalan remaja dan anak-anak adalah peran orang tua. Nah, peran orang tua ini yang tentunya garda terdepannya adalah kaum perempuan lagi, gitu kan. Kembali lagi pada kaum perempuan, sehingga memang sangat sentral peran perempuan di rumah itu, sehingga ini harus ada keterbukaan komunikasi antara orang tua, dan ini bisa dimulai daripada perempuan di rumah dengan mengajak kepala keluarganya, dalam ini adalah ayahnya, dan anak-anak itu jangan takut untuk terbuka mengkomunikasikan apa yang mereka rasakan. Ada pelampiasan, ada jalur komunikasi, sehingga anak-anak itu tidak terkekang. Karena kalau tidak terkomunikasikan dengan kedua orang tuanya, maka anak-anak tersebut cenderung untuk
mengimplementasikannya, merefleksikannya pada hal-hal ya kalau misalkan positif seperti olahraga, seperti budaya, seni tari dan sebagainya, bernyanyi dan sebagainya. Tapi bisa juga terjerumus pada hal yang negatif seperti narkotika, obat-obat terlarang, bahkan pergaulan bebas dan sebagainya. Ini kan yang kita tidak mau dan tidak berharap ini terjadi. Makanya preventif Puspaga ini bisa menekan angka kenakalan remaja maupun juga angka kekerasan terhadap anak-anak yang terjadi di Kota Surabaya dan juga kekerasan terhadap perempuan. Dan juga salah satunya kan itu yang preventifnya. Ada juga pendampingan kekerasan bagi perempuan. Salah satunya adalah kita berikan permodalan untuk perempuan yang kena kekerasan tadi itu untuk bisa bekerja. Sehingga akhirnya ada bukan pelarian ya, istilahnya itu mengarahkan ke hal yang positif sehingga tidak terjadi trauma yang terlalu berkepanjangan, dilibatkan dalam masalah-masalah ekonomi kreatif itu tadi. Pendampingan dari Dinas DP3A itu tadi. Saya kira itu yang mungkin bisa sementara disampaikan. Baik, berarti memang hasil dari Puspaga ini sebenarnya sudah terlihat begitu ya Pak ya, baik untuk anak maupun untuk perempuan. Karena memang untuk mewadahi agar anak-anak ini bisa merepresentasikan di kegiatannya lebih positif begitu, supaya tidak terjerumus ke kegiatan yang negatif begitu ya Pak ya. Baik. Pak, termasuk BKR tadi juga, Bina Keluarga Remaja yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Nah, semoga nih kedepannya Puspaga bisa lebih baik lagi begitu ya Pak ya, dalam melayani masyarakat di Kota Surabaya. Nah, masih ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan dengan Pak Johari terkait dengan kemiskinan dan juga kenakalan remaja, tapi setelah yang satu ini. Baik pemirsa, masih bersama saya dan juga Pak Johari. Kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang bagaimana peran perempuan mengurangi kemiskinan dan juga kenakalan remaja khususnya di Kota Surabaya. Kalau tadi sudah ada program pemerintah Puspaga begitu ya Pak ya, untuk mewadahi perempuan dan juga remaja yang mengalami kekerasan atau mungkin remaja-remaja yang butuh wadah untuk mengekspresikan kegiatannya untuk lebih yang ke positif begitu Pak ya. Nah, saat ini sejauh mana peran perempuan ini dapat memberikan teladan yang positif terhadap semuanya Pak? Ya, jadi salah satu upaya pemerintah kota yang sudah disondingkan dengan DPRD Kota Surabaya Komisi D adalah bagaimana pemerintah kota dalam melalui Dinas DP3A PPKB ini memberdayakan 614 Satgas PPA, yaitu pelindungan perempuan dan anak, dan juga 311 kurang lebih 311 PKBM, yaitu relawan PKBM Pusat Krisis Berbasis Masyarakat. Nah, PKBM ini basisnya di kecamatan, sedangkan PPA itu basisnya kelurahan. Nah, sehingga ini tentunya berkolaborasi dengan KSH, Kadus Surabaya Hebat, dalam penanggulangan termasuk kenakalan remaja, pelindungan perempuan, anak, dan pembelajaran keluarga. Salah satu pembelajaran keluarga adalah titik tekannya adalah menekan angka kenakalan remaja. Dan ini saya kira sangat inovatif, sangat bagus. Tinggal jumlahnya yang perlu diperbanyak. Termasuk Puspaga juga jumlahnya yang tadi 496, kalau bisa nanti bisa berbasis RW yang jumlahnya ada 1.360 RW yang ada di Kota Surabaya. Nah, termasuk juga tentunya tenaga PKBM, relawan PKBM dan relawan PPA tadi juga jumlahnya harusnya menyesuaikan juga. Walaupun sekarang sudah cukup lumayan, ada jumlah sekitar 614 yang berbasis kelurahan, yang jumlah kelurahan Surabaya ada 153. Tentunya tetap secara jumlah mungkin perlu dipertimbangkan untuk bisa ditambah kembali, ataupun mungkin secara pelatihan ya bagi mereka, misalkan pelindungan anak, misalkan pelindungan perempuan, bisa juga dilatih advokasinya. Ya tidak hanya pelindungannya tapi juga advokasi, sampai layanan konsultasi psikologis yang terlatih itu juga perlu dipersiapkan. Tenaga-tenaga profesional yang lain, termasuk juga penanganan traumatik yang mungkin terjadi pada anak dan perempuan. Tapi terlepas dari itu,
Yang penting adalah monitoring dan evaluasi yang sudah ada itu ditekankan kembali untuk pemerintah Kota Surabaya. Nah, kalau kita bicara tentang kemiskinan dan juga kenakalan remaja, Surabaya sebagai kota yang ramah anak ini Pak. Kalau dari tahun-tahun sebelumnya, meskipun Surabaya sebagai kota ramah anak, tapi kenakalan remaja dan juga kekerasan terhadap anak di kota Surabaya itu terus meningkat begitu Pak. Untuk saat ini bagaimana kondisi dari prosentase kenakalan remaja dan juga kemiskinan di kota Surabaya? Ya, kalau angka kemiskinan sebenarnya secara umum sudah menurun. Saat ini sudah lebih bagus bahkan dari nasional maupun provinsi Jawa Timur. Jadi dari tahun 2022, 2023, 2024 sudah terus menurun dan ini menjadi bagian prestasi tersendiri bagi pemerintah Kota Surabaya. Tetapi yang perlu kita pikirkan itu adalah walau bagaimanapun angka kemiskinan itu harus tetap ditekan sampai angka mungkin bisa di bawah 3% atau di bawah 2%. Ya, karena saat ini masih di atas 4% ya bagi kota Surabaya ini. Nah, tentunya dengan pemberdayaan perempuan sebagai salah satu yang menopang ekonomi rumah tangga, ini bisa menurunkan angka kemiskinan karena suami akan terbantu, kepala keluarga akan terbantu dengan penghasilan tambahan. Tentunya dengan tidak meninggalkan fungsi peran dia sebagai ibu dalam pengkondisian anak-anaknya di rumah. Sehingga dengan tidak mengurangi fungsinya, anak-anaknya, remajanya bisa dikendalikan, tapi juga tetap bisa memberikan tambahan penghasilan buat keluarga. Makanya ekonomi kreatif itu ataupun pengembangan ekonomi itu adalah bagaimana memberdayakan perempuan di dalam menopang suaminya, menopang kepala keluarga di dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Nah, apakah saat ini sudah ada program khusus dari DPRD maupun pemerintah Kota Surabaya untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di Kota Surabaya selain pemberdayaan perempuan ini, Pak? Ya, memang salah satunya sudah dilaksanakan itu bagaimana pemberdayaan UMKM yang ada di Kota Surabaya ini termasuk terdata di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang sempat disampaikan kepada Komisi D dalam kunjungan ke kedinasan, disampaikan ada 34.000 peserta UMKM warga Kota Surabaya. Hanya dari 34.000 itu sayangnya belum terevaluasi secara baik berapa yang masih sehat, berapa yang perlu ada pendampingan, berapa yang mungkin sudah hidup segan mati pun tak mau begitu. Karena ini sangat touch-nya berbeda. Ini yang menyebabkan bahwa bagaimana treatment kepada masing-masing UMKM tersebut bisa dilakukan kepada setiap masing-masing klaster tersebut. Nah, kemudian juga program yang lain itu adalah bagaimana bagaimana sebagian daripada masyarakat itu bisa mengakses bantuan-bantuan dari pemerintah Kota Surabaya, bantuan usaha, entah bantuan permodalan dan sebagainya yang diperuntukkan memang warga miskin kembali ya. Bagi warga miskin itu ada bantuan bagaimana masyarakat itu bisa berkreasi, meningkatkan ekonomi dan wirausaha di masing-masing rumah tangganya seperti itu. Berarti memang sudah ada program dari pemerintah tersendiri ya Pak ya untuk mengurangi kemiskinan dan juga kenakalan untuk remaja di Kota Surabaya ini. Nah, bagaimana cara masyarakat atau negara dapat mendukung perempuan dan memainkan peran penting untuk membentuk masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dan keluarga, Pak? Ya, yang pertama tentunya ada kebijakan dari pemerintah supaya perempuan dan anak-anak ini ditempatkan pada tempat yang porsi yang seharusnya. Anak-anak juga jangan terlalu dieksploitasi untuk bekerja. Kalau saatnya sekolah, dia harus sekolah. Kalau terpaksa memang anak itu bekerja, tetap tidak mengganggu jadwal dia sekolah. Itu dipahamkan secara maksimal, secara intens kepada keluarga-keluarga yang ada di Kota Surabaya. Kemudian untuk perempuan tentunya bagaimana ada keseimbangan gitu kan antara karirnya di luar rumah dengan tugas-tugas yang ada di rumah. Kemudian kepala keluarganya tidak kalah pentingnya memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing
anggota keluarga yang ada di rumah. Tanggung jawab istri, tanggung jawab ibu, dan tanggung jawab anak-anaknya. Kepala keluarga tentunya harus bisa memberikan kenyamanan dan keamanan bagi anggota keluarganya. Sehingga tidak cukup hanya sekedar memberikan nafkah secara materi, tapi juga memastikan bahwa anak keluarga juga dididik, dipastikan memiliki siraman spiritual yang cukup buat keluarganya, seperti itu. Kemudian juga yang ketiga adalah bagaimana diberikan sebuah ruang yang seluas-luasnya buat perempuan untuk berkreasi di luar rumah, tentunya sepanjang tidak mengganggu kondisi yang ada di rumah. Bahkan kita mendorong perempuan bisa berwirausaha secara mandiri, bahkan bisa membantu ekonomi dalam keluarga, seperti itu. Mungkin itu yang penting. Terima kasih Pak. Insight-nya ini sangat banyak sekali ya untuk perempuan, untuk anak-anak dan juga untuk pemerintah Kota Surabaya. Nah, pemirsa, perempuan ini sebagai agen perubahan secara keseluruhan, pemberdayaan perempuan merupakan langkah kunci untuk mengatasi berbagai masalah sosial, termasuk kemiskinan dan juga kenakalan remaja. Perempuan tidak hanya menjadi bagian dari solusi, tetapi mereka juga berpotensi menjadi penggerak utama dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan lebih aman. Begitu ya Pak ya, betul sekali. Baik. Jadi kami tekankan bahwa perempuan adalah sekolah pertama bagi anak-anak yang tumbuh dari keluarga, dan barang siapa yang membangun dan perhatian terhadap perempuan, maka dia sedang membangun fondasi bangsa yang kuat dan kota yang maju dan bisa bersaing di taraf internasional. Baik, terima kasih sekali Pak Johari atas waktunya. Acara ini dipersembahkan oleh